Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini akan membahas tentang peluang bisnis setelah pandemi COVID-19. Sahabat muda, saya akan bahas dua pokok bahasan. Yang pertama, bagaimana peluang bisnis di era COVID dan setelah pandemi COVID. Yang pertama, di era COVID. Di saat ada pandemi COVID-19, banyak usaha yang terganggu. Bahkan banyak UMKM yang kena pukulan. Jangankan menjual, pergi berjualan saja susah. Sahabat muda, solusi terhadap peluang bisnis di saat COVID itu ada dua pendekatan. Yang pertama, harus menggunakan pendekatan biaya. Apa itu pendekatan biaya? Biaya yang relevan adalah biaya variable costing, yaitu suatu biaya yang hanya memperhitungkan biaya variabel saja. Biaya variabel itu maksudnya biaya yang terjadi kalau ada volume penjualan terjadi. Misal, biaya manajer menjual atau tidak menjual pasti terjadi. Maka ini bukan biaya variabel. Biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan mesin, menjual atau tidak menjual produk, biaya penyusutan ini tetap terjadi. Maka ini bukan biaya variabel tapi biaya tetap. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang harus dilakukan di era pandemi COVID itu adalah menggunakan harga jual yang didasarkan pada variable costing, yaitu menggunakan pendekatan harga pokok produksi biaya variabel. Tentu tidak sebanyak full costing, tentu tidak sebanyak biaya tetap plus biaya variabel. Cukup kita bisa membiayai tenaga kerja variabel saja, bahan baku, dan biaya variabel saja yang muncul. Biaya tetapnya nggak usah dihitung. Agar apa? Agar perusahaan punya kontribusi margin. Ada keuntungan-keuntungan yang jangka pendek. Hanya di saat era COVID saja. Jadi biaya tetapnya diabaikan. Karena kalau itu tidak diabaikan juga terjadi. Kalau kita nggak jualan gara-gara tidak bisa menutup biaya tetap, maka biaya tetap itu tetap terjadi. Oleh karena itu, kita menjual dengan harga yang bisa menutupi biaya variabel saja agar perusahaan bisa berjalan secara operasional. Itu yang pertama, menggunakan pendekatan variable costing. Yang kedua, menggunakan pendekatan pendapatan. Sahabat muda, era pandemi COVID ini banyak memukul penjualan. Penjualan perusahaan turun drastis, keluar saja tidak bisa. Maka solusinya bagaimana menangkap peluang agar omsetnya meningkat. Kalau dulu jualan masker tidak menarik, di era pandemi masker itu permintaannya luar biasa. Peluang pasarnya sangat besar. Hand sanitizer juga begitu, APD juga begitu. Seharusnya pebisnis itu melakukan pendekatan yang bisa meningkatkan omset penjualan, yaitu kebutuhan di era COVID itu dipenuhi, seperti masker, hand sanitizer, APD, dan lain-lain yang dibutuhkan di era COVID. Terutama yang bisa dilakukan dan mungkin yang akan datang di era pandemi COVID itu adalah online commodities. Komoditas-komoditas yang dijual secara online ini akan menjadi peluang bisnis di era COVID, di mana orang tidak bisa keluar rumah, stay at home, work from home, bekerja dari rumah. Maka di saat itulah permintaan melalui online meningkat. Oleh karena itu, pebisnis itu harus menangkap peluang ini. Maka dia harus menjual barang-barang atau jasa yang melalui online. Karena disitulah peluang bisnis di era pandemi COVID itu. Dan segala sesuatu
yang dibutuhkan di era pandemi COVID itu dijadikan peluang bisnis. Sehingga pendapatan ada peluang baru, biayanya karena ini kondisinya pandemi cukup ditutup dengan biaya-biaya operasional saja. Biaya-biaya variabel saja yang bisa ditutup, ada kelebihan sedikit bisa dijual. Biaya tetap tidak perlu diperhitungkan untuk kondisi khusus karena biaya tetap itu akan tetap terjadi menjual atau tidak menjual. Seperti tadi, penyusutan pabrik, penyusutan mesin, biaya gaji tetap. Kalau biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja yang tergantung dari pekerjaan, tergantung dari volume produksi, termasuk biaya variabel. Kalau dia nggak bekerja, nggak dibayar. Sahabat muda, yang paling utama yang sebentar lagi kita akan masuki adalah pasca pandemi COVID. Setelah pandemi COVID ini peluang bisnisnya apa? Sahabat muda, saat ini terjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Terjadi jual beli melalui online. Maka peluang bisnis yang utama ke depan adalah produk dan jasa online. Sahabat muda, online akan menjadi tren yang akan jangka panjang. Orang tidak perlu bercapek-capek pergi, tidak perlu mengeluarkan bensin, bermacet-macet ria di jalan. Cukup dengan memesan lewat online, barang datang. Harganya relatif lebih murah lagi. Kalau dulu saya bisa membeli 50% dari kebutuhan hidup melalui online. Sekarang bisa 80-90% semuanya online. Bahkan beli makan pun saya membeli secara online. Beli makan dibungkus. Kalau dulu kita makan di kafe, makan di tempat makan. Sekarang cukup dengan membeli dan dibungkus lewat online. Sahabat muda, peluang bisnis setelah pandemi COVID yang pertama adalah berbisnislah secara online. Karena itu adalah kebiasaan baru masyarakat kita. Yang kedua, makanan sehat. Selama pandemi kita dibiasakan dengan makanan sehat. Dulu makan sih sehat. Tetapi begitu pandemi ini, obat satu-satunya adalah kesehatan. Yang bisa melawan virus adalah kekebalan tubuh. Dan kekebalan tubuh itu hanya bisa dilakukan dengan 3 cara. Yaitu makanan kita sehat, istirahat kita cukup, olahraga kita cukup. Maka kebiasaan makanan sehat ini akan menjadi peluang bisnis ke depan. Pastikan bisnis kita adalah makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bisa memberikan nutrisi kesehatan kepada tubuh agar kita mampu melawan segala penyakit termasuk virus. Begitu juga tentang olahraga. Dulu kita olahraga, tetapi begitu ada pandemi, kesehatan tubuh itu, kebugaran tubuh itu menjadi dibutuhkan. Kebiasaan-kebiasaan olahraga ini akan berlangsung terus agar badan kita itu menjadi sehat. Agar badan kita mampu melawan virus. Kita memang menghindari virus dengan masker, dengan hand sanitizer. Tapi namanya virus bisa saja suatu saat datang. Satu-satunya lawan yang paling tangguh adalah kekuatan tubuh kita. Olahraga, pusat kebugaran akan menjadi peluang bisnis yang baik. Yang ketiga, hiburan, happy. Masyarakat butuh hiburan yang membahagiakan. Ke depan peluang bisnis ini dibutuhkan masyarakat karena ada kebiasaan-kebiasaan baru di dalam masyarakat sejak pandemi. Makanan yang sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, hiburan yang menyenangkan agar imun kita bagus. Ada penyakit datang dilawan sama tubuh kita. Kebiasaan-kebiasaan baru selama pandemi ini akan menjadi kebiasaan di masa datang karena itu kebiasaan positif. COVID telah memberikan pelajaran pada kita agar kita makan yang sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, bersenang-senang yang secukupnya. Agar apa? Agar tubuh kita memiliki ketahanan yang baik. Dan kebiasaan bagus ini akan menjadi peluang bisnis setelah pandemi COVID. Sahabat muda, ternyata COVID memberikan masalah pada dunia. Tetapi satu sisi, pandemi COVID memberikan pelajaran pada kita. Agar kita hidup dengan baik, hidup dengan sehat, makanan yang bagus, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan segala kebiasaan-kebiasaan bagus yang tadinya kita biasa-biasa saja, sekarang menjadi utama. Karena ketahanan, karena kualitas hidup kita akan menentukan kualitas pekerjaan kita. Itulah peluang bisnis di era pandemi COVID maupun setelah pandemi COVID.
Karena ada kebiasaan-kebiasaan baru yang positif dilakukan di masa depan. Dan itulah yang akan menjadi kebutuhan masyarakat di masa depan. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.